waktu mereka pergi dari Jerman ya. Yeah, same. Luar biasa. Same. Siap. And they are the most successful people in the world now. I think so, yeah. Even in US as well. Even In the even US, in, they are one of the biggest players in the business. yeah, and the biggest. Wait. Halo, selamat sore pendengar setia Bali FM. Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi 21 Juni 2015. Ya, apa kabar para pendengar semua? Semoga saya harap dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, bagaimana kabar para pendengar di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa? Kami harap selalu ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa kami di setiap minggunya menghadirkan tema-tema dan tips-tips seputar kesehatan masyarakat yang mungkin nanti dapat berguna bagi para pendengar sekalian. Dan di studio juga sudah hadir banyak sekali. Bisa dikatakan ini ruangan yang penuh dengan bintang-bintang dikeroyok. Ya, kita perkenalkan dari yang paling sering tampil. Ada Dr. Tanjung Subrata. Beliau adalah atlet sekaligus seorang dokter. Selamat sore, dokter. Selamat sore teman-teman Bali FM, senang bisa ketemu lagi. Ya. Dan ya ini yang Indo India bule campur lah. Beliau ada Pak Box Bawan. Pak Bob, ya maaf. Beliau adalah seorang pengusaha yang mempunyai banyak usaha yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya beliau. Dan jangan salah, badan beliau juga keker. Dan satu rahasianya, ganteng. Ya. Dan dia adalah seorang vegetarian. Selamat sore Pak Box. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan saya bisa hadir di sini dan banyak akan mau saya sharing nantinya. Ya, terima kasih. Dan ada Bapak Agus sebagai seorang healer. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, dan saya seorang vegetarian juga. Oh iya. Tidak mau kalah Pak Agus, jadi vegetarian. Dan yang paling cantik, ya selamat sore dengan psikolog forensik kita. Beliau juga seorang vegetarian, nanti biar nggak Diduluin. ada Ibu Mbak Sisilani Laksita. Selamat sore Mbak. Selamat sore pendengar, selamat sore semuanya yang hadir di sini. Saya sebenarnya nggak cantik, cuman nggak ada pilihan lagi. Di sini semuanya cowok. Nah, para pendengar di studio, tema kita sore hari ini adalah gaya hidup sehat dengan senang hati. Waduh, kenapa hidup sehat itu harus senang hati? Wey, itu mungkin akan jadi sebuah pertanyaan di kepala. Hidup sehat harus senang hati. Hidup sehat itu makan daging ayam yang tidak pakai garam, terus makan sayur yang tidak ada bumbunya. Begitu ya dokter ya? Ya, kurang lebih begitu. Sebenarnya nggak harus tanpa bumbu juga. Kita coba bisa membuat variasi yang lebih banyak ya. Karena kita tahu terlalu banyak sodium atau garam-garaman itu sendiri kan tidak baik untuk kesehatan. Nah, sebagai gantinya kita bisa mungkin kalau dari segi garam kita biasa gunakan sea salt ya. Jadi dengan kadar sodium yang nggak terlalu tinggi, dia tidak mengandung terlalu banyak mineral-mineral lain. Jadi potensi atau harmfulnya kita harap tidak terlalu jelek seperti itu. Jadi tetap kita bisa gunakan, ada option yang lebih sehat kan seperti itu. Terus kemudian untuk ya apalagi kita di Indonesia, kita memiliki begitu banyak variasi rempah-rempah terutama ya, begitu banyak. Jadi harusnya tidak ada alasan untuk hidup sehat yang tidak bisa dinikmati kan seperti itu. Iya, ya. benar. Ya, mungkin kalau di tempat lain atau di negara yang subtropis mungkin lebih sulit ya, tapi di kita harusnya tidak ada alasan untuk bilang hidup sehat itu tidak ada. Seharusnya kita itu lebih menikmati, dalam artian kita banyak rempah-rempah yang Betul, seperti itu sampaikan. Kita tidak harus makan daging ayam dengan garam tok. Kita harus ada bisa dipepes, bisa bahkan dengan teknologi sekarang ya ada kayak kompor untuk steam ya. Jadi variasi rempah-rempah kita bisa masukkan. Jadi selain efek protein dari ayam tadi, kita juga ya misalnya dengan kunyit berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, kebetulan Pak Bob mungkin
variasi makan di India bisa lebih banyak lagi dari Indonesia ya, dan sebagian Mhm. besar mereka menggunakan rempah-rempah. Iya. Kalau yang Ya. paling enak itu Dokter Ya. Tanjung, kalau Ah. makan ayam itu yang Ah. dimasak dengan cara Indonesia, rempah-rempah Indonesia, Ah. dimakan dengan sebelahnya itu orang yang kita sayangi. Wih. Itu tambah nikmat, bukan enak lagi. Dan tidak lupa saya kenalkan juga Ya. Dokter Bayu Ningrat. Dia adalah seorang dosen dari Fakultas Kedokteran. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore pendengar Bali FM di mana saja berada ya. Iya. Dan selamat sore para narasumber yang sudah ada di BBM Bincang-Bincang Medis sore hari ini ya. Mhm. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Bicara masalah hidup sehat, apakah dokter Bayu sendiri sudah menjalankan hidup sehat? Saya lihat dokter itu ganteng. Sudah jelas ganteng. Bukan dalam artian setiap saat saya lihat ada dokter mau kemana, ada Oka. Apa itu dok? Oka. Oke. Oke. Saya biar tidak salah ya dok. Iya. Apa itu dok dalam artian? Oh ya, membantulah, melayani lah ya. Melayani ya, dokter, ya. Melayani dari sisi pengetahuan atau kompetensi kita gitu. Ya, jadi ada operasi ya sebagai ya bisa dikatakan sebagai ya suatu keharusan juga ya, kewajiban juga gitu ya. Karena memang kita memilih profesi ini ya harus ditekuni juga gitu. Apakah maaf ya dokter Bayu dan dokter Iya. Tanjung, kan mungkin dokter Tanjung sudah menjalankan hidup sehat sebagai seorang dokter dan atlet ya. Dokter Bayu bagaimana? Apakah kadang bisa Mungkin dikatakan bisa dikatakan kita berupaya lah. berupaya Ya, ya? berupaya untuk mencapai pola hidup sehat seperti itu. Ya, dari waktu ke waktu memang kalau dilihat hitungan jamnya mungkin waktu kita sangat terbatas untuk istirahat Mhm. ya, tapi harus tetap dicoba dan diupayakan supaya istirahatnya juga cukup ya. Iya. Kemudian makan, minum kita bisa diatur dengan pola yang sehat juga gitu. Iya, benar ya. Ya, Nah. makanya saya bergaul dengan orang-orang yang sehat. Sehat, ya. iya. Tertular, minimal tertular ya. Iya, itu pasti akan menular. Tergantung siapa yang kita ajak bergaul kan begitu. Betul. Nah, Pak Bob ini kan merupakan seorang pengusaha yang mungkin saya tidak bisa sebutkan itu karena saking banyaknya perusahaannya. Mungkin Pak Bob bisa menjelaskan, kan banyak orang untuk saya sibuk. Ya. Mungkin seperti dokter Bayu atau menyebutkan bahwa saya sibuk, nggak sempat loh nih untuk olahraga atau nggak sempat untuk makanan sehat. Dalam artian apa sih yang ada di jalan? Mungkin ada fast food ya, beli sajalah untuk dimakan di jalan, kemudian nggak tahu tiba-tiba sudah kena sakit jantung, mungkin bagaimana. Mungkin Pak Bob bisa menjelaskan bagaimana Pak Box menjalankan aktivitasnya sehari, sempat berolahraga apa bagaimana, mungkin bisa dibagi sedikit. Saya sangat senang sekali sebenarnya setiap saat tuh saya ditanyakan pertanyaan itu, karena memang pasti orang suka bertanya-tanya apa mungkin gitu ya. Pertanyaan itu selalu ada di pikiran mereka. It's impossible dengan lifestyle saya, dengan ya bisnis tidak banyak tetapi banyak menuntut kerjaan setiap hari ya, seperti aku harus selalu standby di tempat usaha dan lain sebagainya. So semua ini bertanya, kok bisa gitu, kamu kan Iya. melayani tamu setiap hari, mana ada waktunya. Kita harus mengikut, jadi lifestyle kita tuh harus mengikuti apa pilihan usaha kita ya kan. Iya. Hari saya setiap hari mulainya jam 4 subuh. Jam 4 subuh, Iya, wah saya masih saya- tidur itu. Ya, so it's a choice. Yeah, it's Itu a adalah choice, satu benar. pilihan kan. Saya bertanya dengan diri saya, mau sehat atau mau sakit. Ya, Mhm. kalau sekarang ini lagi di umur muda sekarang, ya saya udah usianya sekarang saya udah 50 tahun. Wow. Cihuy. Maaf Pak Bob, saya potong. Jujur, saya tidak merasa Anda seperti umur 50 saya lihat di sini. Saya melihat seperti umur ya Terima kasih. masih 37 lah. Sama lah sama umur saya. Iya, masih Mbak, masih mirip. Silakan Pak Bob. So, ya di usia saya yang 50 ini, dimana saya banyak teman-teman sekolah juga ya seusia saya, melihat physically mereka juga, dan ya udah mulai itu ada keluhan, ada yang ngeluh, Iya. wah saya kalau naik turun tangga dengkulnya sakit, atau merasa nyeri pagi hari, atau whatever lah. Iya. Hampir setiap minggu pasti mereka mengunjungi dokter atau minum Iya. obat dan lain sebagainya. Nah, saya tadi berulang, saya mulai aktivitas hari saya jam 4 subuh bangun, Iya. setengah 5, 4 kurang seperempat siap-siap untuk pergi ke tempat fitness. Tempat fitness kita buka jam setengah 6 pagi, di mana saya latihan pagi-pagi hari di Jakarta.
ya sudah saya makan sarapan sedikit, saya vegetarian, jadi sarapannya paling pepes tahu atau tempe cuma dibakar saja tanpa garam, tadi Dokter Tanjung mengatakan. So saya mengawali aktivitas seperti itu, latihan beban banyak sekali dapat training dari Mas Aderai sendiri, dari Dokter Tanjung, tips kesehatan dan lain sebagainya, itu kita serap dan apply on myself ya. Seperti itu tadi. Nah, ada lagi juga sering teman-teman mengatakan, terus kamu sehari-hari makannya apa dan lain sebagainya. Ya, saya ini vegetarian, saya mencoba fokus saya punya hidup tuh di nature aja ya. Karena tujuan saya vegetarian tuh orang bilang, oh kalau vegetarian pasti sehat. Belum tentu. Biasanya orang kalau vegetarian bisa sehat, bisa tidak, tergantung makanan yang dimakan diapakan dulu. Betul. Jadi sumber, Mas Adi selalu mengatakan sumber dan penyajian. Kalau sumbernya udah betul, penyajiannya seperti apa? Oh makan sayuran atau makan tempe, tapi tempenya digoreng. Terus digoreng dikasih tepung, di apa ya kan? So it becomes unhealthy. Apa yang kita awalnya mau sehat, akhirnya jadi nggak sehat. Betul. Saya sudah mengikuti lifestyle seperti itu pun dulu. Jadi sekarang kira-kira udah 7 tahun ke belakang, saya udah lebih mengerti vegetarian itu apa. Saya mencoba back to nature. Banyak makan sayuran-sayuran yang mentah seperti tomat, ketimun, wortel, daun selada. Everything that does not need to be cooked ya, yang nggak perlu diproses, saya makan itu aja. Ya oke, sumber protein kacang-kacangan banyak, kacang tanah boleh, almond boleh, walnuts boleh, so many. Kalau dilihat pilihannya tuh bisa kita bingung setiap hari mau makannya apa gitu, kacang merah, kacang hitam, black eyed peas, so many. Lalu buah-buahan juga kita makan. Aku prepare semua itu, makan siang, makan sore, camilan, makan malam, semua tuh dari pagi udah disediakan, bawa ke tempat kerja saya, taruh di freezer atau di kulkas. Simple. Tadi Mas cerita masalah fast food, kalau ada janji sama tamu di tempat gimana, saya bawa itu satu tentengan makanan, semua saya bawa. Ada ketemu sama teman, oh yuk kita gathering yuk, kita makan di restoran mana, boleh. Either saya makan lebih awal di sana, hanya ketemu minum-minum saja, atau saya bawa aja tentengan itu kalau memang restoran itu mengizinkan. Saya makan bersama dengan mereka, saya makan apa yang saya mau makan. Buat saya kebersamaan itu lebih penting daripada apa yang kita harus makan sama mereka, gitu kan? It's the togetherness. It's not whether I eat or not eat, gitu kan? So dengan cara seperti itu, saya mencoba menjalankan. Wah, luar biasa sekali. Itu sudah choice berarti ya. Saya sudah bertekad untuk hidup sehat dan tetap di vegetarian itu sendiri ya. Ya, betul sekali. Satu lagi yang saya ingin sharing, sering dapat rasa malu. Teman-teman, wah kayak anak sekolah aja gitu kan. Bawa SD ya, bawa rantang, bawa ransum begitu apa sih gitu kan. Udahlah repot, masa sih ini segala. So sampai hari ini pun saya mendapatkan seperti itu gitu. Tapi saya mengatasi itu dan it's my choice again ya. So whatever I do is for my benefit gitu. Wih, luar biasa sekali para pendengar. Jadi Pak Bob itu sudah memiliki choice dalam hidupnya, dalam artian saya pengen tetap vegetarian dan tetap menjaga kebersamaan bersama teman-teman. Dan di studio juga sudah hadir salah seorang atlet yang sering tampil di Bincang-Bincang Medis, ada Bli Aderai. Selamat sore Bli. Selamat sore. Bagaimana Bli? Sehat? Tadi saya lihat Bli di Renon ya kalau tidak salah. Ada kegiatan sedikit. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Box bahwa untuk dengan di sela-sela kehidupan bisnisnya itu dia tetap bisa menjalankan rutinitasnya sehari-hari, dalam artian tetap menjaga apa yang dia konsumsi, tetap berolahraga di pagi hari ya Bapak. Apakah di sore hari Bapak melakukan olahraga juga? Hampir tidak, tapi kalau misalnya lagi jalan ke Bali atau seperti ini kan, jadi rutinitasnya pasti ada perubahan. Tidak apa-apa, saya sesuaikan aja bagaimana sesempatnya aja. Kalau memang sempatnya sejam latihan malam hari ya udah dijalankan juga. Tapi saya mengupayakan pagi hari saya udah selesaikan ini supaya sepanjang hari seluruh aktivitas saya berjalan dengan baik tanpa ada alasan apapun gitu. Oh nggak ada waktu, nggak bisa latihan, betul sekali kan. Tapi kalau pagi udah dijalankan udah selesai, nggak ada hutang lagi, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa, berarti sudah berkomitmen. Nah, Bli Aderai, saya mau tanya nih Bli, mungkin Bli sering menghadapi dalam artian keluh-keluhan seperti yang saya sampaikan bahwa nggak sempat waktu nih untuk berolahraga, dalam artian saking sibuknya dengan usaha kerja, kemudian apa sih dalam artian untuk makan itu ya udahlah kita beli di pinggir jalan aja yang fast food mungkin kan, yang
bukan kurang sehat sih, mungkin kalau berlebihan mungkin jadi tidak sehat kan, mungkin sering nggak memberikan saran-saran untuk mungkin klien yang ingin menyampaikan permasalahannya seperti itu, Bi. Ya, jadi mungkin memang seperti yang sudah sering dikemukakan bahwa sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Sense of urgency itu kadang-kadang tidak ada ketika kita masih memilikinya. Makanya kenapa kayak tadi kadang-kadang orang kalau ditanya olahraga, iya deh nanti kalau ada waktu gitu. Iya. Ya, jadi mungkin mirip kayak mungkin kalau nggak mandi, oh iya nanti deh kalau ada waktu. Gitu. Tapi kecerdasan kita akan kebersihan itu sudah cukup tinggi, sama halnya juga dengan kecerdasan akan keuangan yang sudah sangat baik. Kita selalu merasa ada kebutuhan untuk mengedukasi diri kita untuk bisa lebih cerdas dalam hal tersebut. Tapi dalam hal sehat, kadang-kadang kita sewenang-wenang terhadap sehat. Kita lupa kalau sakit itu sebenarnya adalah, kalau bisa dikatakan, aktivitas yang paling konsumtif adalah ketika kita harus membeli sehat gitu ya. Kita buang uang pada saat ketika sakit. Jadi yang mungkin sering dikemukakan, mencari atau mempertahankan sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dimana dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, jadi ketika sakit baru kita ada urgensinya di sana. Nah, jadi memang kalau saya cuma bisa bilang bahwa memang ketika kita masih sehat itu ya memang kalau olahraga itu memang nggak ada, kalau dibilang kebutuhannya mungkin bisa dibilang nggak ada, tapi kalau dibilang make us feel better, mungkin makan bakmi juga make us feel better. Tapi tidak dalam artian kerja organ tubuh kita gitu dalam mencerna makanan-makanan tersebut gitu ya. Tapi saya rasa kalau di sini lebih kepada, kalau saya menjawabnya lebih kepada konsep investasi aja gitu ya. Jadi kalau kita bisa berinvestasi di tanah, di rumah, di barang-barang, di uang dan sebagainya, kenapa kita tidak berinvest di kesehatan kita? Nah, sehat memang bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa kita raih. Jadi saya pikir akan lebih menyenangkan ketika sehat kita jadikan sebagai kebiasaan. Nah, ketika sehat itu akhirnya dijadikan sebagai ya nanti kalau ada waktu, ya nanti takutnya nanti kalau pada saat sakitnya yang sudah datang duluan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau dokter Tanjung bilang apa lagi, Dok? Udah jatuh ketimpa tangga, keinjak-injak lagi. Udah sehatnya sakitnya itu nggak enak kan, jatuh ketimpa tangga harus bayar. Kan penyet berarti. Iya, dan belum tentu pulih kan? Iya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan dia pulih. Dengan kita membayar sehatnya kembali kan nggak ada jaminan. Itu belum komplikasi ya, belum ada malpraktek dan lain sebagainya. Kan gitu kan, sudah jatuh ketimpa tangga, keinjak-injak kayak gitu jadi. Benar. Sadis banget. Ya seperti itu. Benar sekali Pak Dr. Tanjung. Dalam artian seperti yang disampaikan Aderai, bahwa untuk apa kalau kesehatan kesuksesan tanpa kesehatan itu juga tidak mendukung. Dalam artian kita tidak sehat, tentu kesuksesan itu tidak bisa kita capai kan gitu. Beda foldernya. Ketika ya kayak yang mungkin minggu lalu kita bercerita soal menciptakan sebuah kesenangan di dalam diri kita. Ketika kita menciptakan kesenangan di dalam tubuh kita sebut sebagai kesehatan. Ketika menciptakan kesenangan di dalam surrounding kita atau di lingkungan kita sebut sebagai kesuksesan. Ya, sukses kadang-kadang memang nuansanya eksternal, lebih kepada apa yang di luar diri kita. Tapi kalau ya ketenangan hati, Luar biasa sekali pembicaraan kita sore hari ini, para pendengar ya. Tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM.